Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke brother and sister, kembali lagi dengan layar 13. Oke brother and sister, kali ini saya akan merangkum alur cerita film Infestation tahun 2009. Film ini menceritakan tentang sekelompok manusia yang masih hidup dan bertahan dari serangan serangga raksasa. Dan yang lebih parahnya, gigitan serangga ini bisa menjadikan manusia berubah menjadi manusia setengah hewan atau manusia setengah serangga. Oke brother and sister, biar tidak lama-lama, seperti biasa, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Oke, bismillah. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang manusia yang dijadikan kepompong. Setelah itu Shin berpindah kepada seorang laki-laki yang bernama Cooper. Ini orangnya. Di sini Cooper sepertinya telah kehilangan semangat untuk melaksanakan pekerjaannya. Berbagai kesalahan dari keterlambatannya untuk datang ke kantor membuat ia dipanggil oleh pimpinan perusahaannya yang bernama Maureen. Ini orangnya. Morning. I'm filing. I'm busy. Sit down. Tidak lama kemudian secara tiba-tiba mereka mendengar suara yang membuat merasa kesakitan dan jatuh pingsan. Ketika tersadar, Cooper mendapati dirinya berada dalam rangka sebuah kepompong. Setelah itu, tidak lama kemudian, Cooper diserang oleh serangga raksasa. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Cooper bisa mengalahkan serangga raksasa itu, dan akhirnya serangga raksasa itu pun kabur. Setelah itu, Cooper mencoba membangunkan Maureen yang sama sudah menjadi kepompong. Tidak lama kemudian, Maureen pun bangun dan muntah. Tidak lupa Cooper membangunkan teman kerjanya juga. I got in a fight, a giant bug. Oh, jeez. Yeah. Setelah itu, Maureen pun baru ingat bahwa sebelum kejadian dan pingsan, ia telah meninggalkan anaknya di dalam mobil. Tidak menunggu lama, Maureen pun langsung berlari ke bawah untuk mencari anaknya. Cooper mencoba menenangkan Maureen, sehingga akhirnya Cooper lah yang menolong anaknya Maureen di dalam mobil. Cooper pun mencoba membangunkan anaknya Maureen, dan dia pun akhirnya sadar. Anaknya Maureen ini bernama Sarah. Sarah yang kaget pun spontan menyemprotkan cairan merica ke mata Cooper. Sontak saja Cooper pun kesakitan. Diperlihatkan juga Maureen diculik dan dibawa terbang oleh serangga raksasa itu. Karena dirasa tidak aman, Sarah pun membawa Cooper lari dari kejaran serangga raksasa itu. Tidak sengaja Cooper menabrak tong sampah yang mengakibatkan keluar suara dari tong sampah itu, sehingga serangga itu malah menyerang tong sampah. Sarah yang melihat kejadian itu pun langsung berpikir bahwa serangga itu menyerang setiap yang bersuara. Akhirnya, Sarah menyalakan alarm mobil sehingga serangga itu menyerang mobil. Dan kesempatan itu pun dipakai mereka untuk kabur dan masuk ke gedung. Di dalam gedung itu, Cooper mencoba mengobatin matanya yang sakit. Dan Sarah mencoba membangunkan salah seorang yang sudah menjadi kepompong. Dan dia bernama Hugo. Hugo adalah orang yang tidak bisa mendengar, alias bolot. Setelah mereka membangunkan orang-orang yang ada di gedung itu, mereka pun mempunyai rencana, yaitu melawan serangga itu. Buddy is out there. Me too. Dan mereka pun keluar. Dua orang pemuda, kita sebut saja si John dan si Thor. Si John Thor malah naik mobil. Sontak saja, serangga yang mendengar suara mobil langsung mendekati mobil itu. Awalnya mereka berhasil membunuh satu serangga dengan melindasnya, tetapi setelah itu si John Thor diserang oleh serangga yang bisa terbang, sehingga salah seorang dari mereka terjatuh dan si John pun dibawa terbang, sehingga menyebabkan mobil itu berjalan sendiri dan hampir saja menabrak Cooper dan Cindy. Di sini kita diperlihatkan ayahnya Hugo, yaitu si botak. Dia disengat oleh serangga itu, tetapi untungnya dia selamat. Dan
mereka akhirnya lari kembali ke gedung. Setelah itu mereka mencoba naik ke lantai paling atas. Alangkah kagetnya mereka melihat serangga yang sangat banyak terbang di atas kota itu. Jesus. Ketika serangga itu terbang di dekat mereka, mereka pun lari, tetapi salah satu dari mereka tidak takut karena dia tahu bahwa serangga itu ternyata tidak bisa melihat, alias buta. Setelah itu mereka mencoba menjebak salah satu serangga dengan cara menyalakan radio dan akhirnya mereka pun berhasil. Di sini mereka mencoba mendapatkan racun serangga agar mereka bisa menelitinya. That's right. That's it. Singkat cerita, malam pun tiba dan mereka pun beristirahat di gedung itu. And rotate every hour. Besok paginya serangga yang dikurung itu mengeluarkan suara yang sangat keras. Sehingga mereka pun terbangun dan melihat serangga itu. Karena serangga itu tidak menghentikan suaranya, akhirnya mereka pun membunuh serangga itu. Setelah itu mereka pun melakukan perjalanan ke rumah si Om Botak. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di rumah Om Botak. Sarah dan Cindy pun hanya menunggu di luar. Dan ternyata di dalam rumah istrinya Om Botak lagi sakit dan mengakibatkan meninggal. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumahnya Cindy. Setelah sampai, Cindy pun kaget karena keluarganya semua sudah menjadi kepompong. Ketika Cindy membangunkan salah satu saudaranya yang bernama Susan, dari arah garasi keluar sosok makhluk yang sangat mengerikan, yaitu manusia setengah laba-laba. Makhluk itu pun menusuk Susan. Setelah itu, makhluk itu mencoba menggigit Cindy, tetapi untungnya diselamatkan oleh Cooper. Namun, Cooper terluka terkena tusukan di kaki. Dan mereka pun mencoba membunuh makhluk mengerikan itu, dan akhirnya makhluk itu pun mati. Malam harinya akhirnya mereka bermalam di rumah Cindy. Brother. I know. I'm sorry. Singkat cerita, besok paginya mereka melanjutkan perjalanan ke rumahnya Cooper. Namun, ketika mereka sedang berjalan, sekelompok serangga itu melewati mereka. Untungnya serangga itu tidak bisa melihat. Cindy yang galau karena ditinggal mati semua keluarganya, akhirnya Cindy pun malah memanggil serangga itu. Karena sudah tidak ada harapan dan Cindy pun ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Walaupun dicegah oleh yang lainnya, Cindy pun tetap memanggil-manggil serangga itu. Akhirnya si Om Botak pun marah dan langsung menembak Cindy dan Cindy pun mati. Tidak hanya itu, serangga yang sudah mendengar suara Cindy itu langsung menyerang mereka. Si Om Botak pun hampir saja dibawa serangga itu, tetapi untungnya digagalkan oleh Cooper. Sehingga Cooper balik diserang oleh serangga itu. Sarah yang mencoba menyelamatkan Cooper malah dibawa terbang oleh serangga itu. Akhirnya tersisa tinggal 3 orang dan mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Cooper. Singkat cerita mereka pun sampai di sana dan Cooper langsung menemui ayahnya. Di sisi lain si Om Botak tak terduga giginya copot dan setelah itu dia berubah menjadi makhluk yang mengerikan itu. Akibat tadi si Om Botak disengat oleh serangga itu di punggung. Si Om Botak pun hilang kendali sehingga dia ditembak oleh anaknya sendiri yaitu Hugo dan dia pun meninggal. Besok paginya ketika lagi makan, Cooper mencoba menceritakan kalau wanita yang disukainya dibawa oleh serangga itu sehingga Cooper ingin menyelamatkannya, tetapi ayahnya malah tidak mendukungnya. Sontak Cooper pun marah dan memutuskan untuk pergi sendiri. Ketika di tengah perjalanan, Cooper malah ditodong oleh orang tidak dikenal dan orang itu membawa Cooper dan menahannya. Cooper pun bingung kenapa mereka menangkapnya sampai menodongkan senjata gitu. Sehingga si kakek yang berada di pinggir sel Cooper menceritakan bahwa mereka menangkap kita karena mereka menyangka kalau kita manusia yang akan berubah menjadi monster serangga. Scene berpindah ke Sarah yang baru saja sadar dari pingsannya dan alangkah kagetnya dia berada di tumpukan manusia yang sudah menjadi kepompong.
Ketika Sarah melihat ada yang membawa kepompong itu, Sarah pun langsung mengikutinya. Di sisi lain, ayahnya Cooper dan Hugo tertangkap oleh mereka dan Hugo dimasukkan ke sel yang bersama Cooper. Ketika ayahnya Cooper diperiksa, apakah ada sengatan di punggungnya, dan ternyata ayahnya Cooper terkena sengatan serangga yang artinya ayahnya Cooper akan menjadi makhluk yang mengerikan. Di sini ayahnya Cooper mencoba melawan mereka, tetapi pada akhirnya dia kalah. Dan ketika dia mau menembak, wanita itu keburu ditusuk oleh si kakek yang berubah menjadi makhluk serangga. Sehingga si kakek ditembak oleh mereka dan si kakek pun kesempatan mati. Itu dipakai ayahnya Cooper untuk membunuh mereka. Sehingga ayahnya Cooper bisa membebaskan Cooper dan Hugo. Di sini akhirnya ayahnya Cooper bersedia untuk menyelamatkan Sarah bersama Cooper. Dan dia pun mempersiapkannya dengan membawa alat peledak dan lainnya agar bisa menghancurkan sarang serangga itu. Scene kembali ke Sarah. Di sini Sarah melihat ratu serangga itu sedang bertelur. Di sisi lain, Hugo, Cooper dan ayah Cooper hampir sampai di sarang serangga itu. Kembali ke Sarah. Ternyata ratu serangga itu memakan manusia yang sudah menjadi kepompong. Tidak lama kemudian datang kembali makhluk yang mengerikan. Walaupun makhluk itu tidak bisa melihat Sarah, tetapi makhluk itu bisa merasakan adanya Sarah, sehingga makhluk itu pun mengeluarkan suaranya. Nah, sehingga Sarah pun panik dan langsung kabur. Kembali ke Cooper. Di sini ayahnya Cooper berpura-pura terluka akibat jatuh, sehingga tanpa disadari Cooper telah diborgol dan Hugo dipukul hingga pingsan. Itu dilakukan agar Cooper tidak ikut karena sangat berbahaya, sehingga yang menyelamatkan Sarah hanya ayahnya Cooper saja. Ayah Cooper pun sampai di sarang serangga itu dan langsung masuk. Kembali ke Hugo yang baru sadar dari pingsannya, sehingga Cooper menyuruhnya untuk membuka borgol itu, dan setelah itu mereka pun menyusul ke tempat sarang serangga itu. Ayah Cooper pun memakai kacamata inframerah agar dia bisa melihat jelas karena di dalam sarang itu sangat gelap. Kembali ke Cooper, ternyata dia berdua sudah sampai di sarang itu, dan mereka pun masuk memakai senter. Kembali ke Sarah yang mengetahui ada yang datang, tiba-tiba dan ternyata itu adalah ayah Cooper dan dia pun mengetahui kalau itu Sarah. Dan ayah Cooper pun memperkenalkan dirinya sehingga Sarah pun sangat senang. Di sini ayah Cooper menyuruh Sarah untuk keluar dan memakai jalan yang sudah dia lalui. Tetapi Sarah tidak mau pergi karena dia belum menemukan ibunya. Dan Sarah pun sudah tahu di mana posisi ratu serangga itu, sehingga Sarah membawa ayah Cooper ke ratu serangga untuk menghancurkannya dengan bom yang dibawa ayahnya Cooper. Kembali ke Cooper dan Hugo, mereka berdua malah masuk ke tempat ribuan telur serangga yang siap menetas. Are you okay? Ayah Cooper pun akhirnya menemukan ratu serangga itu, tetapi si ratu malah menggigitnya dan si ayah pun dilemparkan sampai kakinya patah. Tidak lama kemudian, Cooper dan Hugo pun datang dan langsung menembaki si ratu, tetapi si ratu malah mengeluarkan suara yang sangat keras. Tetapi untungnya Hugo tidak bisa mendengar sehingga dia dengan santainya mengambil alat peledak dan langsung melemparkan bom itu ke mulut si ratu serangga itu. Tidak lama kemudian, si ayah giginya copot. Itu menandakan bahwa dia akan berubah menjadi makhluk yang mengerikan itu. Sehingga si ayah ditinggalkan di sarang itu. Remote peledak itu akhirnya diambil oleh Cooper dan Cooper mencoba meledakkannya, tetapi tidak bisa. Cooper pun mencoba beberapa kali memencetnya, tetapi tidak bisa juga. Ketika Cooper membuka tempat baterai, ternyata baterainya tidak ada. Pantas aja tidak bisa, cok. Sehingga Cooper memakai baterai senter dan akhirnya dia berhasil meledakkan ratu serangga itu. Dan mereka pun keluar dari sarang itu. Singkat cerita, Cooper pun bangun dari tempat tidur. Dan di akhir film, mereka bertiga mencoba membangunkan orang-orang yang masih jadi kepompong. Dan Hugo menunjuk ada sesuatu dan film pun tamat. Oke, brother and sister, terima kasih untuk antum-antum semua yang sudah menonton alur cerita film di layar 13.
Semoga antum semua terhibur. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.